Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang turunan kedua dari fungsi trigonometri. Seperti kita ketahui bahwa fungsi trigonometri itu bersifat periodik, artinya dia akan terdapat satu titik maksimum dan terdapat pula titik minimum. Nah, untuk mengetahui suatu titik itu apakah dia minimum atau maksimum atau dia hanya titik belok, ini kita gunakan turunan kedua fungsi trigonometri. Seperti sudah kita pelajari bersama bahwa fungsi trigonometri bersifat periodik. Karena bersifat periodik, maka ada titik-titik tertentu di mana titik itu menjadi titik maksimum atau titik minimum, yaitu tempat titik di mana kurva trigonometri itu akan berbalik arah. Jadi kalau dia bergerak ke atas kurvanya kemudian kembali turun, nah ada satu titik di mana dia pada saat naik dan turun ini disebut titik balik atau titik balik maksimum kalau dia di atas, kemudian ke bawah dia akan berbelok ke atas, ini akan ada titik minimum atau titik terbawah tempat kurva itu belok ke atas. Nah, hubungannya di sini adalah bahwa turunan kedua fungsi trigonometri bisa kita gunakan untuk menguji apakah satu titik itu maksimum atau minimum tanpa menggunakan gambar. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi titik-titik yang bersifat maksimum minimum itu biasanya disebut dengan titik stasioner. Sehingga di sini dikatakan titik stasioner itu ada bermacam-macam. Pertama, titik stasioner yang bersifat titik balik maksimum. Yang kedua, titik stasioner yang bersifat titik balik minimum. Dan ada juga titik stasioner yang hanya berbelok. Artinya setelah titik itu dia tidak naik dan tidak turun, tapi dia berupa garis datar. Itu namanya hanya titik belok. Nah, di sini turunan kedua fungsi trigonometri berlaku sebagai alat uji. Jadi kalau dia turunan keduanya itu kurang dari 0, maka titik stasionernya merupakan titik balik maksimum. Sedangkan jika turunan keduanya itu lebih besar dari 0, maka titik stasioner itu disebut titik balik minimum. Dan yang ketiga, jika turunan keduanya itu sama dengan 0, maka titik stasionernya merupakan titik belok. Berikut beberapa contoh penggunaan turunan kedua fungsi trigonometri untuk menentukan titik balik baik maksimum, minimum maupun titik belok. Contoh pertama, kita mulai dari fungsi aljabar dulu. Jadi soalnya seperti ini biasanya. Tentukan nilai stasioner, titik stasioner, dan jenisnya. Untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3. Ya, kita mulai dari fungsi aljabar dulu. Langkah pertama, kita menentukan dulu nilai dan titik stasioner. Jadi nilai stasioner itu sebenarnya adalah ordinat dari titik stasioner. Ya, biasanya kita cari dulu x-nya atau absisnya. Setelah absis tahu, baru bisa kita cari nilai stasionernya. Kalau absisnya atau nilai x-nya tahu, kemudian nilai stasionernya ketemu, maka bisa menjadi titik stasioner. Langkah pertama, ya, kita gunakan turunan pertama, yaitu turunan pertama harus sama dengan 0, sehingga kita bisa mendapatkan nilai x-nya atau nilai absisnya. 4x kuadrat dikurang 12x kuadrat. Ini adalah turunan pertama dari fungsi x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3. Jadi 4x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat sama dengan 0. Kita faktorkan, jadi 4x kuadrat kali x dikurang 3, sehingga 4x kuadrat ini sama dengan 0 dan x min 3 nya sama dengan 0, sehingga didapat x sama dengan 0 atau x nya sama dengan 3. Nah, ini adalah absis atau nilai x dari titik stasioner. Setelah kita ketemu nilai x nya, maka nilai x ini kita substitusikan ke fungsi yang diketahui, yaitu fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3. Untuk x sama dengan 0, maka hasilnya atau f0 nya menjadi 0. Untuk x sama dengan 3, maka f3 nya ini 3 pangkat 4 dikurangi 4 kali 3 pangkat 3 sama dengan
negatif 27. Nah, kita sudah punya absis, punya ordinat. Jadi kita sudah ketemu titik stasionernya, yaitu 0,0 dan 3, negatif 27. Ya, jadi untuk X sama dengan 0, nilai stasionernya 0. Untuk X sama dengan 3, nilai stasionernya adalah negatif 27. Dengan demikian, kita sudah punya dua titik stasioner, yaitu 0,0 dan 3, negatif 7. Selanjutnya kita akan menentukan dua titik ini, termasuk titik balik maksimum, minimum, atau titik belok. Untuk menentukan jenis titik stasionernya, kita cari dulu turunan kedua dari fungsi yang diketahui. Pertama, tadi kita sudah menurunkan atau sudah mengetahui mendapatkan turunan pertamanya, yaitu 4x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat. Sekarang kita cari turunan keduanya, yang jadi 12x kuadrat dikurang 24x. Ini adalah turunan kedua. Nah, dari turunan kedua ini, ya, nilai x-nya kita ganti dengan nilai x yang telah kita dapatkan melalui turunan pertama tadi. Jadi nilai x sama dengan 0 dan x sama dengan 3 kita substitusikan ke dalam fungsi atau turunan kedua fungsi yang diketahui tadi. Yang dapatkan turunan kedua dari x-nya ganti 0, maka hasilnya juga 0 ya. Jadi f double aksen 0 sama dengan 0. Ini berarti yang kedua f double aksen 3 sama dengan ini 12 kali 3 kuadrat dikurang 24 kali 3, hasilnya adalah 36. Jadi kita lihat bahwa untuk f double aksen 0 hasilnya 0, sedangkan untuk f double aksen 3 hasilnya 36. Dari di sini yang kita pentingkan itu bukan angka atau nilainya, tetapi sifat dari angka itu. Kalau dia sama dengan 0, berarti titik 0,0 tadi adalah titik belok. Nah, di sini yang f double aksen 3 itu kan sama dengan 36. Berarti angka 36 ini lebih dari 0, memenuhi syarat yang tadi. Kalau turunan keduanya lebih besar dari 0, maka dia merupakan titik balik apa tadi? Nah, di sini. Jadi karena dia lebih besar dari 0, maka ini adalah titik balik minimum, ya. Jadi kita sudah punya dua titik dan sudah mengetahui jenis titik tersebut, ya. Dari titik 0,0 itu adalah titik belok, sedangkan titik 3, negatif 27 adalah titik balik minimum. Berikut ini contoh kedua, kita masih menggunakan contoh fungsi aljabar ya. Jadi supaya lebih jelas kita buat contoh fungsi aljabar. Ini ada dua contoh yang merupakan contoh fungsi aljabar. Tentukan nilai stasioner, titik stasioner dan jenis untuk fungsi berikut ini, yaitu fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat tambah 3x kurang 4. Sama dengan tadi, yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai stasioner dan titik stasioner. Untuk mencari nilai stasioner, kita cari dulu turunan pertama dari fungsi tersebut, ya. Jadi fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 3x kurang 4. Ini kalau kita turunkan akan menjadi x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Ini harus sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat, ya. Berarti bisa kita dapatkan x sama dengan negatif 3, sorry, x min 3 kali x min 1 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan 1. Nah, nilai x sama dengan 3 dan x sama dengan 1 ini adalah absis dari titik stasioner. Nah, setelah kita ketemu aksisnya, maka titik atau absis ini kita substitusikan ke dalam fungsi fx, ya. Kita substitusikan sehingga nanti akan kita dapatkan nilai stasionernya. Nah, untuk x sama dengan 1 kita substitusikan ke fungsi, didapat
nilai negatif 2/3. Sedangkan untuk X sama dengan 3, kita dapatkan nilai negatif 4. Ya, jadi kita sudah punya ordinatnya, sudah ketemu titiknya, yaitu titik stasioner yang pertama adalah ini, X-nya 1, ininya negatif 2/3, satunya adalah 3, negatif 4. Ya, jadi nilai stasionernya ini. Jadi negatif 2/3 untuk X sama dengan 1 dan negatif 4 untuk X sama dengan 3. Dengan demikian, ini merupakan titik stasioner. Selanjutnya dari titik stasioner ini, kembali lagi kita ambil yang X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 ini, kita substitusikan ke turunan kedua dari fungsi yang diketahui. Ya. Jadi kita cari dulu. Nah, ini turunan pertamanya tadi, turunan keduanya adalah 2X min 4. Maka nilai 1 dan 3 kita substitusikan ke sini. Nah, didapatlah ini. Jadi kalau kita substitusikan 1 ke turunan kedua, diperoleh hasil negatif 2. Berarti nilai turunan keduanya itu kurang dari 0. Untuk F double aksen 3 itu didapat nilai 2. Berarti dia lebih dari 0. Jadi di sini tidak ada titik belok, yang ada ini kurang dan lebih, ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa titik stasioner yang pertama yaitu 1, negatif 2/3 itu adalah titik balik maksimum. Kenapa? Karena nilai turunan keduanya kurang dari 0. Yang kedua, titik stasioner 3, negatif 4 itu adalah titik balik minimum. Kenapa? Karena turunan keduanya lebih dari 0. Ya. Itu contoh, dua contoh untuk fungsi aljabar. Selanjutnya contoh ketiga, kita masuk ke fungsi trigonometri. Ya, fungsi trigonometri. Nah, soalnya seperti ini. Tentukan nilai stasioner, titik stasioner dan jenisnya untuk fungsi ini yang tertutup, ini fungsi ya. Nah, yang tertutup fungsi fx sama dengan setengah x ditambah sin x untuk interval atau selang antara 0 sampai dengan pi. Ya, kalau kita bicara trigonometri biasanya kita berikan interval ini ya, karena seperti kita ketahui fungsi trigonometri itu fungsi periodik yang terus berulang, tidak terbatas. Makanya perlu kita batasi, ini hanya 0 sampai pi saja. Langkahnya sama, jadi pertama kita cari turunan pertamanya. Ya, turunan pertama dari setengah x ditambah sin x adalah setengah ditambah cos x. Ini harus sama dengan 0, maka cos x-nya sama dengan negatif setengah. Kalau kita ketemu persamaan ini, kita kembali ke kelas 11. Di sini saya blok oranye, ini untuk mengingatkan bahwa ini adalah materi kelas 11 ya. Waktu itu kalau kita ketemu cos x sama dengan min setengah, maka kita jadikan bahwa cos x itu sama dengan cos 2/3 pi. Kenapa? Karena cos 2/3 pi ini adalah negatif setengah. Dari situ ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, x-nya sama dengan 2/3 pi plus 2 pi k. Ya. Nanti kita cari untuk k sama dengan 0, maka x-nya 2/3 pi. Ini langsung ya, karena kalau di kelas 11 dulu kita harus coba satu-satu ya. K-nya boleh negatif 1, boleh 0, boleh 2 dan seterusnya, asalkan dia bilangan bulat. Tapi harus diingat bahwa ada pembatasan sampai pi saja, sehingga ini yang pas adalah k sama dengan 0. Karena kalau k-nya sama dengan 1, maka x-nya akan lebih dari pi dan tidak memenuhi jawaban ini. Sehingga langsung kita cobakan k sama dengan 0, x-nya sama dengan 2/3 pi. Kemungkinan kedua adalah k-nya sama dengan x sama dengan negatif 2/3 pi ditambah 2 pi k. Ya. Jadi ini untuk k sama dengan 0 jelas nggak mungkin, ini hasilnya negatif, maka kita ambil k sama dengan 1 di mana x-nya sama dengan 4/3 pi. Ini salah ketik ya. Jadi ini kemungkinan pertama, yang ini kemungkinan kedua. Nah, kemungkinan kedua. Jadi kita dapatkan dua nilai x, yaitu 2/3 pi dan 4/3 pi.
Nilai X ini seperti yang di fungsi aljabar, nilai X ini adalah absis dari titik stasioner. Nah, berbekal dengan nilai X ini, kita akan menentukan nilai stasioner dengan cara mensubstitusikan nilai X ini ke dalam fungsi yang diketahui. Nah, seperti ini kita substitusikan. Untuk X sama dengan 2/3 pi, ini akan didapatkan F 2/3 pi sama dengan 1/3 pi ditambah setengah akar 3. Kita nggak perlu menghitung ini, biarkan aja dalam bentuk ini. Memang kayaknya nggak bagus bentuknya, tapi nggak apa-apa, biarin begini. Nggak usah bingung dengan bentuk ini, nggak usah dihitung, karena kita nggak mungkin ngitung ini dengan cara manual. Sedangkan untuk X sama dengan 4/3 pi, didapatlah nilai ordinatnya atau nilai stasionernya 2/3 pi dikurang setengah akar 3. Ya, kita sudah punya nilai stasioner. Yang pertama ini 1/3 pi ditambah setengah akar 3. Yang kedua 2/3 pi dikurang 1/2 akar 3. Nah, sudah. Selanjutnya apa? Setelah kita mengetahui nilai stasioner, berarti kita tahu titik stasioner. Kita kembali lagi ke absis tadi 2/3 pi dan 4/3 pi ini kita substitusikan ke turunan kedua. Nah, jadi dengan demikian kita sudah punya nilai stasioner. Kalau kita sudah punya nilai stasioner, berarti otomatis kita punya titik stasioner. Ya, bentuknya memang tidak cantik ya, bentuknya bukan bilangan bulat. Ini masih ada pi, ini masih mengandung pi, ya memang seperti itu. Nah, sekarang kita menentukan titik stasionernya. Titik stasioner tentu kita harus cari turunan keduanya. Ya, ini fungsinya, turunan keduanya ini, maka turunan keduanya adalah tinggal menjadi negatif sin X ya, karena turunan cos itu negatif sin, setengahnya habis. Nah, untuk X sama dengan 2/3 pi, kita substitusikan ke turunan kedua, maka kita dapatkan negatif setengah akar 3. Nah, negatif setengah akar 3, berarti ini kurang dari 0 ya, negatif. Kalau kita substitusikan X-nya sama dengan 4/3 pi, maka didapat ini positif, berarti dia lebih dari 0. Nah, ingat ya bahwa turunan kedua ini kita tidak fokus pada angka ini, tapi fokusnya pada nilainya ini. Ini kurang dari 0, ini lebih dari 0 ya. Nah, dari situ maka kita tahu bahwa titik stasioner yang ini ya, karena ini tadi kurang dari 0, maka dia adalah titik balik maksimum. Sedangkan yang kedua, kalau kita substitusikan angka 4/3 pi, dia menghasilkan jawaban negatif atau kurang dari 0, maka dia kita sebut sebagai titik balik minimum. Ya, itu adalah 3 contoh penggunaan turunan kedua fungsi trigonometri sebagai alat uji untuk menentukan jenis titik stasionernya, apakah dia titik balik maksimum, titik balik minimum, atau titik belok. Berikut ini ada beberapa soal latihan, silakan dikerjakan dengan melihat contoh-contoh di atas, tidak usah dikumpulkan, dikerjakan saja. Nanti saya tinggal ngecek aja berapa kali kalian melihat videonya ya. Kalau jumlahnya 12 MIPA 6 itu 31 orang, kalau satu orang nonton 3 kali berarti ada 93 kali ditonton ya. Kalau kurang dari itu berarti kalian tidak ikut belajar. Oke, ini soal yang bisa kalian kerjakan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung WA saya. Kalau tidak ada ya kerjakan aja, nanti pertemuan berikutnya akan kita coba untuk bahas ya. Mudah-mudahan ada waktu bisa kita gunakan Google Meet ya. Kita belum pernah menggunakan Google Meet. Oke, sampai di sini ya untuk bagian pertama dari penggunaan turunan kedua fungsi trigonometri sebagai alat uji ya. Nanti kita lanjutkan bagian kedua
itu turunan kedua fungsi trigonometri untuk menguji selang atau untuk mengetahui selang kecekungan suatu kurva fungsi trigonometri.